Video pertama serius untuk YouTubeku. Kali ini aku mau cerita tentang gimana aku sampai nyemplung ke dunia teknologi gitu, jadi senang ke teknologi. Jadi dulu aku kuliah teknik sipil di ITS, masuk tahun 2015. Nah, kemudian lulusnya 2018. Cuma 3 tahun karena aku itu diambil D3 gitu ya, karena nggak keterima S1 dan orang tua itu nggak termasuk, gimana ya, orang tua itu nggak punya duit lah kalau mau bayar mahal-mahal untuk S1, akhirnya masuk ke D3. Setelah itu 3 tahun kuliah gitu ya, fokus ke bangunan gedung, fokus buat ngitung-ngitung cor-coran, tulangan, balok gitu-gitu, sampai akhirnya aku kerja di salah satu perusahaan konstruksi gitu di Jawa Timur. Nah, sempet 3 atau 4 bulan di situ. Setelah lulus 2018 aku kerja di konstruksi. Di situ aku kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Kayak masa kerja kayak gini gitu ya, sampai pagi ngecor kayak gitu, sama salarynya gitu udah kerjanya berat banget. Terus salarynya waktu itu di perusahaan kecil gitu ya, karena baru awal-awal kerja, ya udahlah sikat aja semua gitu. Nah, dan sistemnya itu selalu kontrak gitu kalau perusahaan konstruksi, utamanya di Indonesia ya, agak sulit kalau langsung ke pegawai tetap di tahun pertama. Nah, dari situ aku mulai mikir, kok ada yang kurang gitu ya. Selain itu juga di hati ada yang kurang serak gitu di industri ini, terutama kalau kita ngebahas tentang supply chain-nya, ngebahas tentang tender-tendernya, tentang kontrak-kontraknya gitu. Mungkin aku nggak bisa cerita di sini. Secara garis besar di situnya hatiku kurang serak gitu rasanya. Nah, terus setelah 3 4 bulan aku mulai cari-cari gitu, apa pekerjaan atau industri yang bisa ngerubah hidupku dan keluargaku dan bapak ibuku gitu. Itulah intinya, gimana caranya biar aku bisa meningkatkan ekonomiku gitu, dengan setidaknya agak lebih cepat daripada aku kerja di sini gitu. Aku cari-cari, ternyata yang top 01 yang salary gede gitu ya, itu based on Google tahun 2018. AI belum ada waktu itu, jadi cuma Google yang muncul. Itu yang pertama oil and gas, terus baru yang kedua itu di mining. Nah, oil and gas sama mining tuh aku cobain terus. Oil and gas itu ada webnya sendiri, Petromindo kalau nggak salah. Dulu aku sering banget ngecek Petromindo buat masuk-masukin CV, nyari-nyari lowongan untuk D3 teknik sipil di situ. Nah, aku mulai apply sampai akhirnya ditambang juga ya. Sampai akhirnya di kampus tuh ada open recruitment Pama Persada Nusantara. Nah, itu aku awalnya nggak ngerti kalau itu adalah perusahaan kontraktor tambang yang terbesar di Indonesia. Gitu, aku nggak ngerti awalnya. Cuman tes-tes gitu ya, masuk sorry, masuk ke kampus. Terus aku masukin CV, dipanggil buat tes psikolog. Kemudian aku tes lah waktu itu hari Sabtu, aku inget banget karena itu aku nggak nyangka di situ ada cerita-cerita aneh, dan kayaknya itu nggak mungkin kalau bukan bantuan dari Allah gitu ya, dari yang punya kehidupan gitu. Kenapa? Karena dari 3.000 atau 4.000 orang yang tes waktu itu, tes psikologinya itu di PENS. PENS itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, di sebelahnya ITS. Aku tes di situ, di gedung di lantai 3, 4.000, 3.000 sampai 4.000 peserta, dan yang lolos interview itu cuma 120. Dan yang perlu kalian tahu, yang ikut tes itu adalah orang-orang ITS juga ya kebanyakan, dan teman-temanku sendiri yang dimana IPK-nya secara knowledge, secara kemampuan, secara IQ itu lebih gitu daripada diriku ini waktu itu.
Dan aku masih nggak nyangka di list waktu itu masih manual banget semuanya. Jadi setelah tes kita disuruh nunggu 1 sampai 2 jam kalau nggak salah. Aku coba tinggal ngopi gitu ya di depan sama teman-teman. Nah, terus tesnya keluar, aku baca satu-satu. Aku udah pesimis sebenarnya, nggak mungkin keterima, cuma 120 orang. Dan temanku yang tes juga pinter-pinter banget. Ternyata namaku ada di antara 120 orang itu gitu. Untuk melanjutkan tes interview psikologi. Dari tes psikologinya terus lanjut ke tes interview psikologinya. Nah, di situ aku udah mulai nggak percaya, kok aku bisa keterima gitulah bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia kok aku bisa keterima gitu daripada teman-temanku yang pintar kayak gitu. Nah, singkat cerita aku lanjut ke tes interview. Tes interviewnya di hari itu juga, di hari Sabtu itu juga, bareng-bareng gitu di satu ruangan gede. Kita disuruh masuk satu-satu, satu orang, satu psikolog, satu interviewer gitu. Nah, dari situ itu aku mulai start interview gitu ya. Interview psikologinya standar banget pertanyaannya, kayak yang misal kita searching di YouTube, searching di medsos gitu akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kayak disuruh kenalan, disuruh macam-macam gitu. Nah, yang paling ngena ya, yang paling ngerubah situasi yang awalnya itu serius, terus apa namanya, serius baku gitu ya, namanya ini gitu. Itu ketika ada pertanyaan gini, coba ceritain kegiatan waktu kuliah itu apa, sama disuruh ngejelasin seberapa oke diriku ini gitu. Jadi aku waktu kuliah kan juga kekurangan duit gitu ya. Uang saku waktu itu cuman 700.000 di tahun 2015 sampai 2018, itu cuma 700.000 untuk hidup 1 bulan. Jadi aku ngerjain banyak hal, mulai dari desain logo, edit video, desain poster, kaos, semuanya tak lakuin sampai ke 99 desain untuk freelance. Bentar, ada dagang. Nah, sampai ke 99 desain untuk aku jual jasa, bukan jual jasa ya, untuk aku bikin freelance, bikin logo-logo untuk dilombakan jadi freelancer gitulah. Kalau menang dapat 100-200 dolar gitu. Nah, di situ aku ceritain seberapa oke dirimu, aku jujur. Jadi ketika interview aku tuh selalu jujur dan nggak pernah bohong sama sekali. Aku selalu ceritain apa adanya, nggak pernah nambah-nambahin gitu. Jadi aku ceritanya gini, seberapa oke saya. Jadi aku cerita kalau dulu aku kuliah itu sama, uangku tuh kurang, terus mau nggak mau tuh aku harus bekerja lebih gitu ya, bekerja lebih daripada teman-temanku yang lain biar bisa hidup gitu, buat makan, buat bayar kosan, buat ngeprint. Nah, itu aku ceritain jujur satu persatu. Selain kuliah aku juga pernah ngegojek, Bu. Kemudian saya juga jualan desain by freelance, jualan macam-macam hal. Nah, dari situ ditanya lagi, kayaknya dia mau ngorek seberapa oke aku nge-manage waktunya gitu ya. Nah, dari situ dia tanya gitu. Dari situ, gimana nge-manage waktumu? Pernah nggak kamu dapat deadline besok harus selesai dan sekarang itu masih 0% progresnya? Nah, kebetulan aku pernah mengalami hal itu gitu ya. Nah, aku juga jawab langsung jujur gitu ya, jawabnya langsung cepet tanpa mikir, langsung jawab, pernah banget, Bu. Nah, itu saya pernah ngalamin sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi aku ada pesanan desain logo, desain poster. Intinya aku ceritakan gitu kalau aku ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, biar kita nggak kena copyright. Modifikasinya banyak, fontnya diganti, terus shape-nya diganti kayak gitulah, sampai nggak kena copyright, sampai itu bisa dikatakan original by desainku. Nah, terus ditanya lagi, selesai nggak akhirnya? Nah, selesai, Bu. Dengan cara itu aku bisa selesai dan aku bisa kuliah, freelanceku lancar, uang yang aku dapat juga halal gitu. Nah, jadi kayak gitu aku jawabnya. Nah,
Dan nggak nyangkanya lagi dari situ itu kondisinya jadi hangat gitu, kita ketawa-ketawa terus sampai interview yang awalnya maksimal 15 menit aku interview sampai sekitar 1,5 jam, cuman ngomongin kegiatanku apa, terus kalau masuk kerja nanti mau gimana, tentang otakku nanti gimana. Nah awalnya aku daftar produksi gitu, awalnya di form pendaftaran PAMA waktu itu aku daftar produksi. Nah divisi yang nanganin produksi tambang gitu. Nah dari interview itu si ibu-ibu HR itu dia ngomong kalau Mas kayaknya sampean ini nggak cocok di produksi, gimana kalau saya pindah ke supply management gitu, dia ngomongnya gitu. Kenapa Bu? Aku kan langsung direct tanya gitu ya, karena dipindah gitu, dan di otakku wah keterima berarti kalau kayak gini gitu kan. Akhirnya aku langsung tanya kenapa Bu kok dipindah gitu, bentar ada pedagang, dan dia jawab kalau uh, kayaknya sampai ini terlalu jujur untuk di divisi produksi gitu ya, sama terlalu resilient gitu, jadi kayaknya cocok sama pintar cari peluang gitu kalau nggak salah, aku lupa pokoknya ada 4 poin: jujur, resilient, pintar cari peluang, sama satunya aku kurang inget gitu ya, lupa apa gitu. Dia menyarankan kalau ke supply management aja karena di sini nanti akan banyak analisis, akan banyak kejujuran yang akan diperlukan gitu ya di supply management, dia ngomong kayak gitu. Nah tanpa mikir panjang karena aku pengen banget kerja di tambang gitu ya, aku langsung bilang kalau oke, siap Bu gitu, dan sampai lanjut ke interview selanjutnya, interview user, interview macam-macam, sampai ke MCU, sampai ke offering letter di 4 Desember 2018. Di situ awal aku kerja di tambang gitu ya, di Pama Persada Nusantara. Kemudian 2 minggu aku dites gitu, dites di head office untuk mengetahui cocoknya aku ditempatkan di departemen apa. Jadi ada divisi, kemudian bawahnya itu departemen. Nah terus aku dites gitu ya buat mencari departemen apa yang cocok untuk aku. Nah output dari tes itu, dari tim people development, outputnya adalah aku cocoknya di sistem development gitu. Nah jadi aku kerja di divisi supply management tapi departemennya itu sistem development. Disinilah gitu ya awal aku nge-switch otak, nge-switch karir, nge-switch semuanya, dari teknik sipil yang ngurusin gedung kemudian pindah ke ngurusin teknologi gitu, bener-bener ngurusin teknologi, nggak ngurusin supply chain-nya tapi ngurusin bisnis proses dari si supply chain-nya, kemudian ngedigitalisasi, mikirin flow proses mana yang harus dijadikan digital gitu, terus pakai tools apa, teknologinya apa, database gimana, server desainnya gimana, semuanya itu kerjaannya. Dari situ mulai struggle banget ya. Tahun pertama itu kalau ditambang kita kontrak namanya FGDP atau MT, Fresh Graduate Development Program atau Management Trainee. Nah di situ 1 tahun itu cari-cari project gitu. Jadi kita di training plus disuruh bikin satu project improvement yang harus benar-benar ngimpact ke value-nya adalah money gitu. Apa yang jadi company intinya tuh apa improvement yang melakukan yang bisa bikin company itu untung gitulah. Nah di situ nanti akan ada final presentation di akhir tahun sampai dengan kita dinyatakan lulus atau enggak. Nah kita harus present di depan division head, di depan board of director gitu ya, di depan user dari divisiku tempatku bekerja, sama di depan HR. Jadi kita di final project itu akan banyak banget panelisnya, akan banyak banget jurinya gitulah.
Tapi untungnya aku punya rekan kerja, punya atasan yang oke, di Pama waktu itu. Atasanku support banget buat aku kerja lebih baik, ngejalanin hari-hariku setiap hari untuk improvement sampai di akhir tahun untuk final presentation. Singkat cerita, aku bikin aplikasi untuk mengelola use equipment. Use equipment itu barang-barang bekas yang ada di Pama, termasuk unit-unitnya, HD, truk, eskavator, semuanya. Ngelola itu sampai dengan ke salesnya untuk dijual lagi atau di scrap atau kita gunakan lagi, gitulah intinya bikin aplikasi itu. Dan akhirnya jadi aku presentkan dan lulus, singkat cerita kayak gitu. Nah, setelah lulus aku mulai nggak ada target sebenarnya. Kalau tahun pertama itu kan kita targetnya adalah lulus FGDP, dapat pekerjaan tetap, kemudian dapat nilai oke lah biar nggak di-cut gitu. Nah, di tahun kedua ini mulai nggak ada target nih, mulai kenalan sama teman-teman semuanya, mulai bingung gitu. Akhirnya aku mulai fokus ke apa yang aku kerjakan di pekerjaan sehari-hari, teknologi gitu ya. Aku mulai belajar product development, mulai belajar lebih dalam terkait database, terkait server, terkait application development, life cycle-nya, banyak banget lah. Sampai dengan ke data science gitu. Kenapa? Karena waktu itu ngetren banget data science di tahun 2019 2020 lah. Itu ngetren banget data science sampai aku kenal Python, kenal Tableau, kenal Power BI. Nah, mungkin di situ awalnya aku mulai lebih senang lagi sama data, selain lebih dalamnya ya, selain teknologi itu secara gedenya, aku senang lagi dengan data gitu secara spesifik. Nah, mungkin di situ. Nah, setelah aku mulai senang itu, aku mulai ngonten di banyak platform, di LinkedIn, di Twitter, terus di IG, tapi di IG kurang gitu ya. Aku baru ngonten di tahun-tahun ini aja di IG. Di Twitter mulai ngonten udah sejak lama. Nah, dari situ aku mulai dikenal gitu ya, mulai nama, terus kegiatan mulai tak upload semuanya, jadi mulai ke expose gitu, semua orang mulai notice. Dari situ mulai muncul tawaran-tawaran kerjaan, termasuk dari Adaro. Jadi tahun keempat aku mulai ada tawaran setelah Yeping hampir 2 tahun gitu. Nah, tawarannya dengan posisi yang sama, maksudnya title-nya sama, system development, tapi dengan level yang satu tingkat lebih tinggi gitu. Nah, tanpa pikir panjang gitu ya, karena kita ini di swasta, aku ini di swasta, jadi sikat gitu, ambil gitu. Nah, dari situ di Adaro, karena sebelumnya pekerjaannya loadnya sangat tinggi, di Adaro ini lumayan oke lah untuk hidup, jadi aku bisa lebih fokus di luar, mulai nyeping-nyeping, jualan kelas, macam-macam. Sampai akhirnya di tahun ke-5 ke-6 mulai banyak tawaran lagi muncul, salah satunya dari ITM yang sekarang tempat aku kerja. Nah, di sini nih oke banget untuk hidup menurutku ITM ini, karena tempatnya sangat-sangat humanize gitu ya, sangat memanusiakan manusia, teman-temannya oke, kepapar dengan international environment gitu, bekerja dengan orang Thailand, bekerja dengan orang-orang banyak lah, Singapura, konsultan-konsultan kita dari Singapura kayak gitu. Nah, dan hidupku lebih santai karena aku lebih menguasai diriku dan menguasai pekerjaannya, itu key-nya. Nah, dari sini juga aku semakin sering konten, termasuk di Instagram, di Twitter, dan di YouTube. Ini video pertama. Jadi tawaran sekarang itu lebih banyak lagi, semakin aku yakin semakin banyak lagi tawaran yang masuk, termasuk dari yang aku share-share di IG gitu ya, dari Freeport, dari Gideco,
dari Blibli, dari Telkom, ada banyak banget gitu. Cuman sepertinya belum rezeki gitu ya, belum belum cocok antara aku dan company itu. Makanya aku sekarang masih stay di ITM gitu. Nah mungkin ini adalah cerita apa namanya, kehidupanku gitu. Di video pertama ini aku hanya ingin nge-share eh, kenapa aku pindah ke teknologi gitu ya, secara pekerjaan dari dulunya teknik sipil. Terus aku ingin ngenalin diriku aja ke teman-teman semuanya. Semoga kita relate. Kalau belum relate atau ada yang ingin sesuatu yang ditanyain ke aku, boleh langsung komen aja, boleh DM IG, boleh komen di YouTube ini dengan pertanyaan apapun. Mungkin itu. Terima kasih.